I always hoped right before I died. Yeah. Did that count as sex? And you know. Opinions are still afraid of the shame. I promise I'll fix it, it's all for a reason. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Deddy Saputra Channel. Ya, kali ini saya akan ngebahas alur cerita sebuah film yang udah gue tonton sekali kalau nggak salah. Film ini bergenre fiksi. Langsung aja kita ke video pembahasan alur ceritanya. Film ini bernama Swiss Army Man pada tahun 2016. Di scene yang pertama kita ditampilkan ada seorang yang udah putus asa. Gue nggak tahu dia kenapa, mungkin karena ada kejadian kecelakaan di laut atau ada sebuah kapal yang tenggelam. Hanya dia satu-satunya orang yang selamat. Dia akhirnya terjebak di pulau tersebut dan tidak ada makanan, tidak ada siapapun selain dia, membuat dirinya putus asa. Oke, pria yang gantung diri ini, yang pasrah ini, kita sebut aja sebagai Boy. Jadi di suatu momen ketika si Boy ini pengen gantung diri dan siap-siap ancang pengen melepaskan ganjalan kakinya, dia melihat sesosok mayat di pantai dan seketika Boy ingin menghampiri mayat itu dalam posisi sedang gantung diri, dan ketika tidak sengaja si Boy melepaskan ganjalan kakinya dan untungnya tali untuk gantung diri itu tidak kuat dan akhirnya terputus dan usaha bunuh diri itu ternyata gagal. Pada saat bertemu mayat tersebut, si Boy menghampiri dan mengecek apakah si mayat tersebut udah benar-benar mati apa masih hidup. Pada saat mengecek dada dari mayat tersebut, si mayat tersebut mengeluarkan angin alias buang angin. Si Boy yang merasa keheranan akhirnya mengecek di bagian perut. Apakah benar mayat ini mengeluarkan angin alias buang angin? Merasa keheranan, Boy menganggap bahwa ini hanya hayalannya aja, dan si Boy menganggap bahwa itu lucu. That's funny. Dan si Boy merasa bahwa dirinya sedang berhayal, dan seketika itu juga scene berflashback. Jadi si Boy ini adalah seorang mahasiswa kayaknya. Dia sedang berada di suatu bis. Setelah bercerita dan mengikhlaskan dirinya dan menerima kenyataannya sebagai seorang yang terdampar di suatu pulau, si Boy akhirnya melanjutkan keinginannya untuk bunuh diri. Oke, pada saat si Boy ini pengen fokus untuk gantung diri, tiba-tiba si mayat ini terus mengeluarkan buang angin, sampai-sampai badannya sampai kejang-kejang karena buang angin. Oke, mayat ini seperti yang teman-teman tahu, pemeran si mayat ini adalah si Daniel alias mantan pemain Harry Potter. Jadi gue ngerasa nggak layak aja sih bekas pemain yang legendaris seperti Harry Potter jadi mayat kayak gini. Gue ngerasa nggak pantas aja loh, walaupun dibayar mahal. Oke, fokus ke si Boy. Jadi si Boy ini akhirnya membatalkan niatnya untuk gantung diri dan menghampiri si mayat ini lagi, yang gue namain Choi. Menghampiri si Choi lagi untuk kedua kalinya. Oke, di saat si Boy menghampiri si Choi, si mayat ini, penonton dibawa ke dalam fantasinya si Boy. Karena si Boy ini seperti yang kita ketahui, dia itu sudah frustasi dan kelaparan karena berhari-hari berminggu-minggu di sebuah pulau, terperangkap di pulau karena sebuah kecelakaan. Di pertengahan jalan si Boy mengambil tali yang di percobaan gantung dirinya yang pertama dan mengikatnya ke si Choi, yaitu mayat yang kentut-kentut ini. Pada saat si Boy ini mengikat talinya ke si Choi, si mayat ini bergerak coy. Ibarat perahu, ini kayak perahu yang ada mesinnya. Nah, di situ kagetnya si mayat ini tuh seperti jet ski yang ditunggangi si Boy. Dan
Dan akhirnya ternyata si mayat ini yang tidak bisa ngomong ini dan masih dianggap si boy bahwa si ini adalah mayat, ternyata berhasil membuat si boy pergi dari pulau terpencil itu ke sebuah pinggir pantai. Di pantai tersebut dia mencari dan melihat ada bungkusan makanan, dan dia makan, dan abis makan dia teriak-teriak gak jelas kayak orang gila. Dan dia depresi banget karena ada seorang mayat yang lagi-lagi seperti jet ski dan membawanya ke sebuah pantai. Di scene lain dia kebingungan antara harus meninggalkan si mayat ini dan harus mencari tim penyelamat atau orang yang setidaknya ada di pulau itulah pokoknya. Dia akhirnya meninggalkan si mayat tersebut dan akhirnya balik lagi buat ngambil si mayat itu, digendongnya di sepanjang jalan untuk mencari tim penyelamat. Sepanjang perjalanan di dalam hutan, si boy ini menganggap bahwa si mayatnya ini adalah teman selama dia bertahan hidup. Dan dia ngomong-ngomong sendiri sama mayatnya, berjalan sendiri sama mayatnya. Mereka akhirnya tinggal di dalam gua selama berhari-hari. Yang membuat aneh adalah si mayat ini mengeluarkan air dari mulutnya. Dan lama-kelamaan si boy ini paham bahwa si air yang keluar dari mulutnya itu bisa diminum. Keanehan pun terjadi pada saat si boy mulai penasaran pada si Choi yang mayat ini. Mayat ini terus mengeluarkan air dan akhirnya mayat ini berbicara. Oke, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa si mayat ini adalah suatu fantasi dari seorang boy yang selama ini dia kesepian dan tidak ada makanan dan depresi ingin pulang. Ketika boy semakin bingung, mayat tersebut berbicara layaknya manusia hidup. Dan selama di gua itu si boy berteman bersama mayat yang bisa ngomong itu. Selayaknya mayat tidak bisa berjalan, mayat tidak bisa melakukan apa-apa, hanya bisa berngomong. Selama dalam gua tersebut si boy bertanya, berkeluh kesah, dan banyak hal yang dia curhatkan kepada mayat itu, dan si mayat itu terus menjawabnya. Di scene yang lain, mereka berdua akhirnya meninggalkan gua tersebut dan terus mencari bantuan. Di tengah hutan mereka melakukan dan bertahan hidup sama-sama. Si Choi digunakan sebagai alat untuk bertahan hidup bagi boy, karena di sisi lain si boy akhirnya menganggap si Choi ini teman. Oke, jadi si mayat ini tuh kayak apa ya, kayak alat kali ya. Dia bisa motong sesuatu, dia bisa nembakin sesuatu dari mulutnya, bahkan pantatnya itu bisa ngeluarin angin. Jadi apapun yang ditempelkan di pantatnya itu bisa meluncur seperti tombak, meluncur seperti peluru, dan sesuatu yang dimasukkan ke mulutnya tuh bisa meluncur seperti senjata api, coy. Hebat nih mayat nih. Oke, di sini kita udah paham ya dari judulnya, karena ini Swiss Army Man. Jadi Swiss Army Man itu lebih ke apa ya? Ya judulnya kayak gitu, coy. Di tengah perjalanan sampailah mereka di suatu pinggir sungai. Nah, di pinggir sungai ini mereka membangun bis dan membangun rumah kecil, pondok kecil. Dan si boy menceritakan masa lalunya bahwa dia suka dengan seorang wanita yang satu bis setiap hari dengannya. Lama laun dia semakin suka dengan wanita ini. Si boy ini dalam keadaan depresi ingin mengulangi kejadian itu. Jadi mereka membuat reka adegan si boy ini yang bertemu wanita yang sangat dia dambakan, sangat dia kagumi. Pokoknya di dalam hutan itu mereka berfantasi, berimajinasi terus menerus kayak orang gila. Mereka reka adegankan semuanya di situ. Di scene yang lain, mereka akhirnya meninggalkan pinggir sungai itu dan barang-barang reka adegannya itu dan melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan ada sebuah, gue nggak tahu itu kayaknya pipa air atau pipa PDAM. Wah, ini adegan yang paling gue favoritin sih, karena mereka melewati pipa PDAM ini, dan pada akhirnya mereka berdua jatuh sama-sama ke dalam air. Sampailah mereka di pinggir sungai dan menyelamatkan diri dan melanjutkan perjalanannya. Selama di perjalanan mereka terus-menerus menceritakan soal kekasihnya si boy ini,
bukan kekasih sih, lebih ke pujaannya si boy ini. Karena setiap hari mereka dalam satu bis yang sama dan si boy ini terus melihat si wanita itu. Lanjut, jadi di tengah perjalanan mereka berhenti untuk membuat api unggun dan beristirahat sejenak. Dan sebenarnya sih si boy ini yang terdampar ini, dia mempunyai HP dan HP-nya itu udah bentar lagi lobet. Dia mengecek apakah di sekitarnya ada sinyal apa enggak, dan menyalakan HP-nya terus dimatikan lagi. Dia tahu bahwa di situ tidak ada sinyal. Oke, di gelapnya malam pada saat mereka beristirahat di api unggun, tiba-tiba diserang oleh seekor beruang grizzly. Karena si boy ini menganggap bahwa si mayat ini bisa membunuh dan mengusir si beruang itu, akhirnya dia mencoba untuk mengusir beruang dengan senapan mayat itu. Tapi tidak disangka mayat itu patah hati, coy. Dia menganggap bahwa si boy telah selingkuh dengan pacarnya. Dia patah hati dan mayat ini ngambek. Intinya kayak gitu. Dan mayat ini tidak mau melakukan apa yang seperti biasanya dilakukan pada saat di perjalanan. Dan akhirnya si boy ini luka di bagian kaki dan gak bisa apa-apa. Dan si boy ini dia pasrah bahwa kalau ini adalah akhir dari segala perjalanannya ini, gak apa-apa. Yang penting pertemanan dalam perjalanan ini bisa dikenang di akhirat kayak gitu. Oke, lanjut. Dan tiba-tiba si mayatnya ini bisa bergerak, coy. Oke, di sini kita udah paham ya. Di awal dia hanya kentut-kentut doang. Di yang kedua, di pertengahan jalan dia akhirnya bisa mengeluarkan air dari mulut. Yang ketiga, dia bisa bicara. Dan yang keempat, akhirnya si mayat ini gerak-gerak walaupun kelihatannya tuh kayak kejang-kejang ya. Dan si mayat ini mematikan api unggun yang sedang menyala dan berhasil mengusir si beruang itu. Jadi setelah mengusir beruang itu, mereka masih dalam berdebat alias ngambek-ngambekan itu ya. Oke, jadi di sini ceritanya agak sedih ya, karena si mayat ini ternyata suka kepada si wanita yang dikagumi oleh si boy itu di masa hidupnya. Si mayat ini menangis, coy, menangis, dan rasa ini kok rasanya tidak nyaman dan basah. Dan kenapa keluar air dari mataku? Jadi mayat ini nanya kepada si boy. Setelah ngambek-ngambekan, nangis-nangisan, curhat-curhat bareng, dan setelah mengusir si beruang, mayat yang bisa bergerak ini menyeret si boy yang kakinya terluka tadi sama beruang keluar dari hutan. Saat si mayat ini menggendong si boy keluar dari hutan, sampailah mereka tepat di belakang rumah wanita yang diidamkan oleh si boy. Ya, wanita tersebut ternyata sudah memiliki anak dan suami. Oke, sesampai di belakang rumah wanita yang dikaguminya tersebut, si boy lagi-lagi tidak percaya diri dan tidak ingin bertemu dengan wanita pujaannya itu. Tapi si mayat ini, dia marah. Si boy harus tetap menemui wanita itu, bagaimanapun caranya. Saat si anak menanyakan siapa maksudnya siapa si boy dan mayat hidup ini, ketika itu ibu dari anak ini keluar, dan ternyata ibunya itu ternyata adalah wanita yang dipuja oleh si boynya ini. Wanita yang dipuja boy ini, dia menelpon 911 alias polisi. Beberapa saat kemudian polisi menghampiri kedua orang tersebut, dan ternyata benar bahwa kedua orang tersebut adalah orang yang hilang. Pada saat ingin dievakuasi, boy tidak ingin bahwa teman mayatnya itu akan dibawa ke rumah sakit. Boy akhirnya memberontak dan membawa teman mayatnya itu masuk lagi ke dalam hutan. Dan seketika itu polisi gak mau mereka lolos dong. Polisi terus mengejar mereka berdua ke dalam hutan. Dan betapa kagetnya polisi melihat jejak-jejak bangunan yang telah mereka buat selama tersesat di dalam hutan. Seperti bis yang pernah mereka buat dalam reka adegan bertemu wanita idamannya ini. Dan banyak lagi tempelan-tempelan yang ada di pohon. Mereka terus mengejar si boy sampai ke pinggir laut. Awalnya si boy sudah meyakinkan kepada polisi dan wanita idamannya itu pastinya bahwa ini tuh bisa hidup loh, mayat ini tuh hidup loh. Jadi orang-orang tuh gak percaya. Jadi makanya si boy ini melarikan lagi mayatnya itu ke dalam hutan. Pada saat di
pinggir laut, udah sampai di pinggir laut. Sama seperti Boy yang pertama kali bertemu dengan mayat itu, si Boy memaksa si mayat ini untuk bergerak lagi seperti biasanya, untuk melakukan seperti apa yang dia dilihat gitu. Jadi ya mayat ini kan udah nggak bergerak lagi ya, semenjak udah sampai di belakang rumah wanita idamannya itu. Di pantai ini si Boy ingin membuktikan kepada orang-orang bahwa mayat ini bisa hidup gitu. Di suatu ketika nggak disangka-sangka mayat ini kentut lagi coy. Kentut dan kejang-kejang, kentut dan kejang-kejang terus menerus. Mayat ini berjalan seperti jet ski. Seketika itu juga Boy tersenyum dan si Boy akhirnya bahagia. Wartawan tadi berhasil merekam kejadian tersebut. Polisi dan wanita pujaannya tersebut juga berhasil percaya dengan omongan-omongan si Boy sambil melihat mayat hidup ini meninggalkan mereka semua seperti jet ski tanpa kemudi. Dan akhirnya film pun selesai. Anjay, capek gue. Oke teman-teman, jadi kesan yang gue dapat pada saat awal film sampai akhir adalah kayak nggak pantas aja gitu loh. Seorang yang gue idolakan di Harry Potter memainkan genre yang dalam artian ini film kok absurd banget gitu, jorok banget gitu. Kentut dijadiin film. Di sini gue nggak ngelihat fantasi film orang yang berusaha untuk bertahan hidup dan mencari jalan keluar. Itu ada sih sebenarnya. Tapi persentasenya 80% adalah kentut dan buang angin dan hal-hal jorok lainnya karena pemainnya adalah idola gue. Dan 20% lainnya itu adalah absurd banget. Gue nggak kenangkap ke situ tentang bagaimana dia bertahan hidup dan imajinasinya dia. Oke, thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, and share jika kalian suka dengan video ini. Like, ini adalah opini pribadi saya. Thank you for watching. Maaf kalau ada salah kata, salah penjabaran, karena murni ini adalah opini menurut saya pribadi dari film Swiss Army Man 2016.